Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di negara bagian Yue, yang terletak di tengah wilayah selatan surgawi, telah terjadi perang yang berkecamuk hampir terus-menerus di antara dunia kultivasi, dan jarang ada periode damai yang berkepanjangan. Keenam sekte di negara bagian Yue pertama kali ditaklukkan oleh Iblis Dao, dan setelah itu adalah perang di antara sekte Iblis Dao untuk supremasi dan kendali atas negara bagian Yue, perang yang dimenangkan oleh sekte Roh Hantu. Namun, sekitar 1 abad yang lalu, sekte Roh Hantu telah kehilangan banyak kultivator tingkat tinggi selama pertempuran di lembah Devilfall, dan sekte Roh Pengendali memanfaatkan kesempatan ini, bersekutu dengan sekte lain untuk memaksa sekte Roh Hantu pergi dari negara bagian Yue. Dengan demikian, negara bagian Yue telah terpecah di antara sekte Iblis Dao dengan sekte Roh Pengontrol sebagai pemimpin baru mereka. Kekuatan dan pengaruh sekte Roh Pengontrol saat ini memungkinkan mereka untuk mengambil alih hampir setengah dari pembuluh darah roh dan tambang roh di negara bagian Yue, dan salah satu dari tambang roh itu terletak di bawah tanah di bawah lembah besar tertentu. Cadangan batu roh di sini awalnya cukup melimpah, tetapi setelah penggalian tanpa henti selama beberapa abad terakhir oleh 6 sekte negara bagian Yue, kemudian oleh sekte Roh Hantu dan sekte Roh Pengendali, persediaan batu roh akhirnya mulai berkurang, mengering, dan tambang itu dalam keadaan terbengkalai. Selain 2 murid kondensasi Ki dari sekte Roh Pengontrol, tidak ada murid lain yang hadir untuk menjaga tambang roh. Pada hari itu, 2 murid sekte pengendali roh sedang berdiri di pintu masuk bawah tanah tambang, mengobrol tentang beberapa peristiwa baru-baru ini yang terjadi di dalam sekte tersebut. Sementara itu, di permukaan tanah di atas kepala mereka, sesosok humanoid biru menggali tanpa suara ke dalam bumi menggunakan teknik gerakan bumi, lalu muncul di dalam gua di bagian terdalam tambang. Seluruh proses ini, kedua murid sekte pengendali roh sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Cahaya kuning menyala, dan sosok humanoid itu menampakkan seorang pemuda dengan serangkaian fitur duniawi. Dia melirik sudut gua yang kosong, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Pria ini adalah Han Li, yang telah melakukan perjalanan jauh dari negara bagian Xi. Sebulan yang lalu, setelah keluar dari pengasingan di negara bagian Xi, dia tidak bertemu dengan Nangong Wan. Nangong Wan berkultivasi dengan cara yang berbeda dari Han Li. Selama abad yang lalu, dia telah keluar dari pengasingan beberapa kali dan melakukan perjalanan ke semua bagian wilayah surgawi selatan untuk waktu yang lama untuk melatih pikirannya. Ketika Han Li akhirnya muncul dari pengasingan, Nangong Wan telah masuk kembali ke kamar rahasianya beberapa tahun sebelumnya, dan berada di tengah mantra pengasingan dan kultivasi berikutnya. Han Li agak kecewa, tapi dia juga tidak akan mengganggu kultivasi Nangong Wan hanya untuk bertemu dengannya lagi. Sebaliknya, dia hanya mengiriminya jimat transmisi suara, memberitahu dia tentang fakta bahwa dia akan melakukan perjalanan panjang, lalu mengunjungi Lu Luo dan Liu Yu di sekte awan melayang. Keduanya sangat senang melihat Han Li. Selama sekitar 1 abad terakhir, keduanya telah bekerja tanpa lelah untuk memperluas sekte awan melayang, dan sekarang telah menjadi salah satu dari segelintir sekte paling terkenal di wilayah surgawi selatan. Selama waktu ini, Song Yu telah mencapai tahap Naschen Soul, menjadi kultivator Naschen Soul keempat dari sekte Drifting Cloud. Han Li cukup senang mendengar ini. Apa yang mengejutkan baginya adalah bahwa setelah bertahun-tahun mencari, Song Yu akhirnya menemukan seorang murid yang memiliki indera spiritual yang kuat sejak lahir lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, karena Han Li masih dalam pengasingan pada saat itu, murid ini dibiarkan berkultivasi di sekte itu sendiri. Rupanya, murid itu juga memiliki bakat akar spiritual yang luar biasa dengan akar spiritual atribut ganda. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini, dan dia segera meminta untuk bertemu dengan murid ini.
Dia menemukan bahwa murid ini adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang tampak agak kurus dan lemah dengan serangkaian fitur halus. Han Li memeriksa pemuda itu secara pribadi untuk menemukan bahwa dia memang memiliki indera spiritual yang kuat sejak lahir, yang beberapa kali lebih kuat daripada para kultivator dari basis kultivasi yang sama. Yang terpenting, pemuda itu memiliki kepribadian yang sangat jujur dan mantap, yang membuat Han Li sangat senang. Karena itu, dia langsung ke intinya dan bertanya kepada pemuda itu apakah dia bersedia menjadi muridnya. Nama pemuda itu adalah Si Jian, dan dia sudah mengetahui siapa Han Li. Karena itu, dia sangat senang bahwa kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi bersedia menjadikannya sebagai muridnya. Karena itu, dia segera berlutut dan bersujud kepada Han Li, secara resmi menjadi muridnya. Han Li terkekeh sebelum membawa pemuda itu kembali ke puncak yang saling berhubungan. Dia mendirikan tempat tinggal gua baru untuk pemuda itu di salah satu puncak, dan juga memberinya salinan kitab suci harta karun perkembangan besar. Dia menegaskan kepada pemuda itu pentingnya mengembangkan teknik pengembangan hebat, tetapi mengizinkannya untuk memilih seni kultivasi lain dalam kitab suci berharga yang ingin dia kembangkan bersama teknik pengembangan hebat. Monarch of Soul Divergence adalah seorang kultivator yang sangat berbakat, jadi ada banyak seni kultivasi yang disertakan dalam kitab sucinya yang berharga. Si Jian masih hanya seorang murid tahap kondensasi Qi, dan Han Li meninggalkannya pil dalam jumlah yang cukup untuk mendukung kultivasinya. Dia juga memanggil muridnya yang lain, Tian Qiner, untuk mengajar Si Jian dalam kultivasinya saat dia pergi. Meskipun Tian Qiner memiliki Dragon Cry fisik, dia juga mampu berkultivasi menuju tahap pendirian Yayasan Pertengahan selama abad yang lalu dengan bantuan sejumlah besar pil yang diberikan kepadanya oleh boneka humanoid. Seperti yang diharapkan Han Li, tampaknya tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap formasi inti. Setelah menerima pemuda itu sebagai muridnya, Han Li merasa seolah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Sebelum Monarch of Soul Divergence meninggal dunia, dia telah meminta Han Li untuk menemukan seorang murid sebagai penggantinya untuk memberikan Great Development Treasure Scriptures. Setelah pemuda itu mencapai tahap formasi inti atau lebih, Han Li berencana untuk menganugerahkan kepadanya beberapa harta yang kuat, kemudian mengirimnya ke Far West sehingga dia bisa mengambil alih sebagai guru 1000 bambu sekte dan menerima warisan yang tertinggal oleh Monarch of Soul Divergence. Adapun Mu Peiling, yang juga tinggal di sebuah gua di salah satu puncak yang saling berhubungan, Nangong Wan telah memberinya teknik rahasia dari sekte bulan bertopeng, dan dia telah mampu mengolahnya untuk membuat langkah besar dalam kultivasinya. Mencapai tahap formasi inti akhir, dia mengasingkan diri siang dan malam, dengan susah payah mengembangkan kekuatan sihirnya sehingga dia bisa mencoba menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Namun, Han Li tidak terlalu optimis dengan prospek masa depannya. Bakat Mu Peiling jauh dari biasa-biasa saja, tetapi hampir setiap kultivator Nas Chen Soul harus menghadapi kesempatan ajaib yang unik bagi mereka sebelum mencapai tahap Nas Chen Soul. Mu Peiling bekerja sangat keras dalam kultivasinya, tetapi jika dia tidak menemukan kesempatan seperti itu, peluangnya untuk mencapai tahap jiwa baru lahir cukup buruk. Setelah mengurus semua yang membutuhkan perhatiannya di sekte serta di dalam gua tempat tinggalnya sendiri, Han Li segera berangkat dari pegunungan Dreamcloud dan langsung menuju ke negara bagian Yue. Lagi pula, dari pesan yang dikirim Ling Yuling kepadanya, Istana Bintang berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan sepenuhnya didominasi oleh koalisi Starfall. Kalau tidak, dia tidak akan terpaksa mengirimkan permintaan bantuan menggunakan Myriad Distance Talisman. Han Li tidak ingin menunda terlalu lama sebelum sampai ke Laut Bintang tersebar, hanya untuk menemukan bahwa Lin Yuling telah tewas dalam pertempuran. Sekarang, dia kembali ke gua bawah tanah tempat formasi teleportasi kuno berada.
Meskipun dia dengan sengaja menghancurkan formasi teleportasi pada kesempatan sebelumnya dia berada di sini, dia hanya harus memperbaikinya sebelum dia dapat berteleportasi ke tersebar Laut Bintang. Yang cukup melegakan bagi Han Li adalah hanya ada 2 penjaga tahap kondensasi Qi yang menjaga tempat ini. Bahkan teknik penyembunyian yang paling dasar pun dapat memastikan bahwa mereka berdua tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengambil kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya sebelum melemparkannya ke udara. Kantong penyimpanan berputar di udara sebelum bukaan kantong terbalik, dan semburan cahaya putih meletus dari dalam, mengarah langsung ke tanah. Cahaya putih surut, dan tumpukan besar material sekitar setengah setinggi pria dewasa terungkap. Sebagian besar tumpukan terdiri dari berbagai jenis bebatuan. Han Li melambaikan tangan ke atas tanpa ekspresi, dan cahaya putih mulai berkedip di dalam kantong penyimpanan lagi. Pada kesempatan ini, selusin bendera formasi dan beberapa pelat formasi ditembakkan dari dalam. Semua melayang di udara mengikuti kemunculannya, berkilauan dengan cahaya spiritual dari semua jenis warna. Han Li meneriakkan sesuatu sebelum dengan lembut menyapu lengan bajunya ke arah alat formasi mereka. Harta karun ini berubah menjadi seberkas cahaya dengan berbagai warna berbeda, terbang ke segala arah sebelum menghilang ke dalam dinding gua. Petak besar kabut putih kemudian mulai mengepul keluar dari dalam dinding gua, menyembunyikan Han Li dalam sekejap mata. Jika seorang kultivator berjalan melewati gua pada saat ini, mereka hanya akan disambut oleh pemandangan gua kosong. Pembatasan yang diciptakan oleh formasi telah sepenuhnya menyembunyikan Han Li serta tumpukan besar material formasi itu. Namun, saat dia hendak mengaktifkan formasi, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling gua, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba menepuk salah satu kantong binatang roh yang tergantung di pinggangnya. Suara mendesis terdengar, setelah itu bukaan kantong melebar, dan semburan angin putih dan salju meletus dari dalam. Segera setelah itu, 12 kelabang seputih salju terungkap. Masing-masing dari mereka memiliki 2 pasang sayap di punggung mereka, dan penampilan mereka semua sangat mengancam. Setelah melepaskan kelabang es bersayap 6 ini, Han Li melantunkan sesuatu sebelum melemparkan segel mantra ke arah mereka. Semua kelabang ini segera menyusut menjadi seukuran telapak tangan masing-masing atas perintah Han Li. Mereka kemudian membuka mulut mereka untuk meledakkan semburan glasial Qi yang menyelimuti tubuh mereka, menyegel diri mereka dalam balok es. Beberapa saat kemudian, serangkaian bola es yang sangat tembus pandang muncul di hadapan Han Li. Han Li menjentikkan 10 jarinya ke arah bola es secara berurutan, dan 12 benang biru ditembakkan, langsung menghilang. Baru saat itulah Han Li menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas. Dengan 12 binatang iblis kelas 7 yang menjaga tempat ini, bahkan kultivator Nas Chen Sol tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan formasi teleportasi di sini. Karena itu, dia merasa jauh lebih tenang. Han Li kemudian segera mengaktifkan formasi teleportasi di bawah kakinya, dan menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Setelah pusing, Han Li muncul di sebuah pulau yang jaraknya puluhan juta kilometer. Han Li melakukan perjalanan langsung menuju kota bintang surgawi, melewati beberapa pulau di sepanjang jalan. Namun, dia segera menemukan bahwa semua kultivator yang dia temui di sepanjang perjalanannya juga sedang terburu-buru. Jika 2 kelompok kultivator yang tidak dikenal bertemu satu sama lain, kedua belah pihak akan segera terlihat ekspresi waspada, dan suasananya akan menjadi sangat tegang. Pengamatan ini membuat alis Han Li berkerut, dan dia bisa merasakan gejolak yang terjadi di lautan bintang tersebar. Saat dia mendekati pulau besar tempat kota bintang surgawi berada, dia melihat semakin banyak kultivator yang bepergian. Pada awalnya, Han Li tidak memedulikan mereka. Namun, karena pertempuran seperti itu meningkat secara teratur,
Han Li tahu bahwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan konflik antara Starfall Coalition dan Istana Bintang. Meskipun tampaknya koalisi Starfall mendominasi pertempuran, Istana Bintang telah menguasai lautan bintang tersebar untuk waktu yang lama, jadi mereka harus memiliki beberapa kartu truf. Selain itu, mereka juga berbagi hubungan dekat dengan banyak sekte besar di laut bintang tersebar. Ikatan itu tidak terlalu terlihat dalam keadaan normal, tetapi kekuatan itu pasti akan turun tangan ketika Istana Bintang berada di puncak kehancuran. Untuk kultivator yang jelas-jelas bukan milik keduanya, yang berpartisipasi dalam pertempuran tampaknya menunjukkan bahwa Istana Bintang benar-benar berada di ujung jalan. Lagi pula, tidak ada kekuatan besar lainnya yang akan turun tangan kecuali intervensi mereka. Pada hari itu, dia meluncur di udara sebagai seberkas cahaya biru ketika tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berbalik ke arah tertentu di kejauhan. Dia terhenti sebentar dalam penerbangannya sebelum terbang ke arah itu. Dengan basis kultivasi Han Li saat ini, dia hanya membutuhkan beberapa kilatan saat terbang dengan kecepatan penuh untuk menempuh jarak lebih dari 5 km. Di sana, dia mengalihkan pandangannya ke bawah, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Di udara pada ketinggian yang lebih rendah di bawah, ada seorang lelaki tua berjubah hitam dan seorang lelaki kekar yang mengintimidasi terkunci dalam pertempuran sengit satu sama lain, sambil masing-masing memanipulasi pedang terbang kuning berkilauan dan harta karun cincin biru. Secara kebetulan, keduanya berada di tahap formasi inti tengah, dan harta mereka tampaknya sebanding dalam kekuatan juga. Dengan demikian, mereka benar-benar seimbang. Jika tak satu pun dari mereka memiliki harta atau kartu truf lain, untuk mengalahkan lawan mereka dalam satu gerakan, Han Li memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk mencapai hasil yang menentukan dalam pertempuran mereka. Selain itu, tampaknya tidak ada orang yang mampu membunuh yang lain, jadi pertempuran kemungkinan besar akan berakhir dengan satu pihak melarikan diri setelah kekalahan telak. Kedatangan Han Li yang tiba-tiba cukup mengejutkan bagi pria tua dan pria parubaya yang kekar itu. Mereka secara refleks menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengalihkan perhatian mereka ke Han Li dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Keduanya menyapu indera spiritual mereka ke arah Han Li, di mana ekspresi mereka berubah secara drastis. Untuk menarik lebih sedikit perhatian pada dirinya sendiri, Han Li telah menyembunyikan basis kultivasinya hanya pada tahap awal jiwa yang baru lahir. Namun, itu sudah cukup untuk mengintimidasi 2 tahap formasi inti. Mereka berdua melambaikan tangan di udara hampir bersamaan untuk menyimpan harta mereka masing-masing. Segera setelah itu pria tua itu buru-buru membungkuk hormat ke arah Han Li, dan berkata, "Saya Bisun dari Valen Spirit Island. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda yang terhormat, senior?" Pria parubaya itu juga membungkuk hormat kepada Han Li dengan ekspresi menjilat di wajahnya saat dia bertanya, "Apakah Anda memerlukan bantuan kami, senior?" Han Li menyilangkan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku sudah bertahun-tahun tidak ke sini, jadi aku punya beberapa hal untuk ditanyakan kepada kalian berdua." Kedua pria itu sangat lega mendengar bahwa Han Li hanya datang kepada mereka untuk mendapatkan informasi, dan orang tua itu segera berkata, "Kami pasti akan memberi tahu Anda semua yang kami ketahui, senior." Han Li mengangguk setelah mendengar ini, dan segera mulai menanyakan tentang peristiwa yang terjadi di lautan bintang tersebar selama abad yang lalu. Kedua pria itu menganggap Han Li sebagai senior tahap jiwa baru lahir yang telah berada dalam masa pengasingan yang lama, dan mereka buru-buru untuk menceritakan peristiwa masa lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, binatang iblis dari laut luar mengambil alih banyak pulau yang dihuni oleh manusia, dan menyampaikan ultimatum kepada semua kultivator manusia untuk mengosongkan diri dari laut luar. Akibatnya,
pertempuran antara manusia dan binatang iblis meletus. Anehnya, baik Istana Bintang maupun Koalisi Starfall tidak mengerahkan banyak kultivator untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sebaliknya, banyak kultivator liar dan murid dari sekte yang lebih kecil yang mendapat manfaat langsung dari pulau-pulau itu berkumpul di sebuah pulau besar tempat formasi teleportasi telah didirikan, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang iblis. Kultivator yang berani berpartisipasi dalam pertempuran ini tahap pendirian yayasan minimal. Dikatakan bahwa puluhan ribu dikumpulkan. Namun, setelah pertempuran dimulai, semua pulau itu benar-benar dikelilingi oleh binatang iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kultivator manusia hanya bertahan sekitar setengah bulan sebelum semua pulau ditaklukkan oleh binatang iblis. Bahkan tidak ada satupun binatang iblis tahap metamorfosis tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran. Semua batasan di pulau itu telah dikalahkan oleh binatang iblis tingkat rendah, yang tampaknya jumlahnya hampir tak terbatas, dan menaklukkan semua pulau. Di laut luar, kultivator manusia bukan tandingan binatang iblis, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur kembali ke laut dalam, lalu menghancurkan semua formasi teleportasi yang mengarah ke laut luar, dan untuk sementara melepaskan semua yang telah mereka dirikan. Tentu saja, belum sepenuhnya menyerah di laut bintang luar. Setelah beberapa abad atau bahkan beberapa milenium pemulihan, manusia kemungkinan besar akan kembali ke laut luar. Lagi pula, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di laut luar menyediakan persediaan inti iblis yang hampir tak ada habisnya untuk dipanen, dan itu terlalu penting sebagai sumber daya bagi para kultivator laut bintang tersebar. Sepotong informasi lain yang diperhatikan Hanli adalah bahwa bijak bintang surgawi telah meninggal beberapa dekade yang lalu. Namun, sebelum kematian, mereka telah menginvasi markas utama Starfall Coalition, menggunakan kekuatan Divine Essence Fuse Light untuk membunuh beberapa kultivator Starfall Coalition Naschen Sol. Archsign of the Six Paths dan Wan Sangu berada di ruang rahasia, mendiskusikan beberapa hal penting pada saat itu, dan mereka dipaksa untuk muncul dan menghadapi petapa bintang surgawi dalam pertempuran. Mereka berdua berpikir bahwa orang bijak bintang surgawi terikat ke kota bintang surgawi karena mereka tidak dapat menjauhkan diri dari pegunungan yang menyatu dengan esensi ilahi, itulah sebabnya mereka benar-benar lengah oleh serangan mendadak ini. Setelah itu, serangkaian peristiwa yang mengejutkan seluruh lautan bintang tersebar terungkap. Orang bijak bintang surgawi tidak berniat melibatkan Archsign of the Six Paths dan Wan Sangu dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sebaliknya, mereka melepaskan beberapa jenis teknik rahasia sejak awal, meledakkan semua cahaya yang menyatu dengan esens ilahi yang telah mereka kembangkan dengan susah payah selama beberapa abad, menciptakan ledakan seperti hari kiamat yang telah meruntuhkan seluruh basis utama koalisi Starfall. Ke tanah. Archsign of the Six Paths dan Wan Sangu terletak paling dekat dengan epicentrum ledakan, dan bahkan Naschen Sol mereka tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri sebelum mereka langsung direduksi menjadi kehampaan. Dengan demikian, makhluk paling kuat dari Istana Bintang dan Koalisi Starfall telah terhapus dari muka dunia dalam sekejap mata. Sebagai perbandingan, Koalisi Starfall telah direduksi menjadi keadaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Istana Bintang. Lagi pula, Archsign of the Six Paths dan Wan Sangu bukanlah satu-satunya yang tewas selama serangan itu. Ada beberapa tetua dan sejumlah besar tahap formasi inti yang hadir di pangkalan utama mereka juga telah terbunuh. Dalam 2 hingga 3 dekade berikutnya, Ling Yuling mengambil alih Istana Bintang dan memaksa Koalisi Starfall mengalami penurunan, membuat yang terakhir kehilangan banyak wilayah. Semua sekte yang merupakan bagian dari Koalisi Starfall telah ditempatkan di daftar sasaran Istana Bintang, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mencoba mengatasi badai. Kalau tidak, sangat mungkin Koalisi Starfall sudah lama dibubarkan. Setelah Koalisi Starfall akan ditaklukkan,
sebuah peristiwa mencengangkan tiba-tiba terjadi, menandai kebangkitan koalisi Starfall. Master Sekte dari Myriad Guides of Enlightenment, Wan Tianming, maju ke tahap akhir jiwa baru lahir di tengah krisis, menjadi kultivator hebat terbaru di lautan bintang tersebar. Dengan demikian, koalisi Starfall segera dapat membalikkan keadaan. Sebagai kultivator Nas Chen Sol akhir, Wan Tianming mampu menyatukan seluruh koalisi, menjadi pemimpin koalisi. Setelah itu, dia membunuh beberapa tetua Istana Bintang dalam pertempuran, dan membangun reputasi yang gemilang untuk dirinya sendiri. Dalam beberapa dekade berikutnya, Istana Bintang bukanlah tandingan Wan Tianming karena mereka tidak memiliki kultivator hebat untuk melawannya. Dengan demikian, koalisi Starfall menyerbu kembali dengan sepenuh hati, memulihkan semua wilayah mereka yang hilang, lalu mengklaim lebih banyak lagi. Istana Bintang telah jatuh ke dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada ketika Archsign of the Six Paths dan Wan Sangmu masih hidup. Belum lama ini, koalisi Starfall telah membuka jalur ke kota Bintang Surgawi, dan mengirimkan sekumpulan puncak hantu mereka lagi. Semua sekte dan kekuatan yang menerima lambang harus mengkonfirmasi kepada siapa mereka berjanji setia. Jika mereka tidak bergabung dengan Starfall Coalition dalam serangan mereka melawan Istana Bintang, maka mereka akan dianggap sebagai musuh Starfall Coalition, dan akan diberantas. Koalisi Starfall siap untuk menyerang Istana Bintang. Sekte-sekte yang telah berjanji setia kepada Istana Bintang dan Koalisi Starfall, serta sekte yang hanya ingin mengambil sikap netral, semuanya dipaksa untuk mengambil tindakan. Beberapa dari mereka benar-benar menutup sekte mereka dan bersembunyi, beberapa dari mereka melarikan diri ke kota Bintang Surgawi untuk berlindung, dan ada banyak yang mengambil kesempatan ini untuk memperluas dengan mengambil alih wilayah yang ditinggalkan. Bagaimanapun, lautan bintang tersebar berada dalam kekacauan total. Pasukan koalisi Starfall mengambil kesempatan ini untuk berkumpul di beberapa pulau dekat kota Bintang Surgawi, dan tampaknya mereka telah mengerahkan semua pasukan terkuat mereka dalam persiapan untuk pertempuran terakhir. Tampaknya Wan Tianming tidak ingin memperpanjang pertempuran ini lagi. Dia hanya ingin menghancurkan Istana Bintang dan mengakhiri konflik ini untuk selamanya. Namun, kapan pertempuran akan dimulai? Dan berapa banyak kultivator yang telah dikumpulkan di pulau-pulau dekat kota Bintang Surgawi? Baik lelaki tua maupun lelaki paruh baya tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagian besar kultivator di Laut Bintang tersebar tidak menginginkan yang lebih baik daripada menghindari pertempuran ini. Adapun apakah mereka telah bergabung dengan Istana Bintang atau Koalisi Starfall, itu hanya sesuatu yang mereka sendiri tahu. Dengan demikian, ada mata-mata di semua tempat yang mencoba untuk memastikan ke pihak mana setiap orang bersekutu, menjerumuskan area di sekitar kota Bintang Langit ke dalam kekacauan total. Selain itu hanya menjadi semakin kacau ketika seseorang mendekati kota Bintang Surgawi. Han Li telah mendengar semua informasi yang ingin dia dengar, dan dia berpikir keras.